Asbahna wa asbahana Alhamdulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat Al-Muzammil. Di awal kita sudah menyampaikan bahwa nida, panggilan yang dipakai oleh Allah terhadap kenabiannya adalah menggunakan kalimat ya ayyuhal muzammil. Ianya di sini sebagian mengatakan adalah li ta'nis ya. Li ta'nis itu artinya menunjukkan raqib. Raqib itu kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Allah itu sangat sensitif dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, bahwa di surat Abasa itu bukan berarti Allah mengingatkan Nabi atas kesalahan, tetapi itu adalah Allah sangat sensitif kepada Nabi Muhammad. Bahwa kalau kita lihat pertengahan surat Al-Baqarah, bahwa Nabi hanya menengadahkan kepalanya ke atas, seolah Nabi dalam hati Nabi tidak mau membelakangi Ka'bah, tidak mau membelakangi Ka'bah karena waktu itu kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa, sehingga Nabi hanya menengadahkan kepalanya di atas, dan Allah tahu dan turun ayat itu, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, dan Allah minta supaya itu dipalingkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Masya Allah, ini namanya litaknis. Sama mungkin panjenengan pernah mengalami sesuatu yang mungkin akan dilakukan dan itu adalah keburukan, ternyata dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya litaknis. Nah, yang kedua, muzammil itu memang adalah sesuatu yang berat. Nah, kalau kita melihat ayat berikutnya, inna nasyi'atan laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Wata'an itu seperti kita menampakkan kaki dan ada bekas telapak kaki kita itu. Kenapa inna nasyi'atan laili hiya asyaddu wata'an? Karena memang sangat kuat dan mengakar kepada jiwa seseorang. Kenapa? Karena beban yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ayyuhal muzammil ini terkait dengan mengisi jiwa ya, karena beban yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini kita sangat khawatir ya, beberapa mahasiswa di Semarang akhir-akhir ini banyak yang bunuh diri ya. Kenapa? Karena memang
tidak terbiasa melatih diri untuk wata'an tadi. Ya, sedikit hanya persoalan sederhana bunuh diri, Pak. Jadi banyak yang bunuh diri mahasiswi. Kata jurnal itu menyebutkan bahwa generasi ini adalah generasi yang sangat lemah, atau disebut dengan generasi strawberry. Indah di luar tapi rapuh di dalam. Nah, Allah ketika melihat kondisi Nabi Muhammad, karena begini Pak, malaikat Jibril itu ketika awal-awal turun wahyu memperkenalkan dirinya, dan Jibril itu duduk di atas kursi antara langit dan bumi, ya, dan memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi tidak pernah melihat malaikat Jibril itu. Pertama kali datang, duduk antara langit dan bumi dan memanggil Nabi Muhammad. Dan itu menakutkan bagi Nabi Muhammad SAW, dan itu berkali-kali. Dan akhirnya Nabi mengatakan dhammiluni, dhammiluni, artinya selimuti aku, katanya. Nah, kemarin kita sudah jelaskan dhammala itu tidak hanya menyelimuti bagian luarnya, tetapi keseluruhannya. Ya, kalau kita pergi ke bandara, biasanya di bandara itu ditawarkan koper kita itu ditutup keseluruhan. Itu namanya dhammilu. Ya, dhammilu artinya keseluruhan. Untuk apa? Untuk kenyamanan. Jadi Nabi ingin nyaman. Karena apa? Karena beban yang di luar itu. Maka kalau tadi pagi saya sebelum subuh itu buka beberapa kitab tafsir, Audabul Bayan saya buka, setelah itu Al-Khawatir punya Syekh Sya'rawi saya buka, saya bandingkan dua tafsir itu. Yang satu mengatakan bahwa zammil itu artinya bahwa Nabi Muhammad merasakan beban itu, beban dakwah itu, dan Nabi ingin istirahat sejenak. Ya, ingin istirahat sejenak. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, qumil laila illa qalila. Ya, jangan terlalu lama untuk istirahat, kata Allah, karena menggunakan kata kum. Qoma yaqumu. Qoma itu artinya berdiri, yaqumu, makanya sholat itu disebut dengan akimis sholat, diminta untuk berdiri. Kenapa harus seperti itu? Kata para ahli tafsir menyebutkan karena memang kata qoma yaqumu akhirnya nanti memaknai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu qawam artinya diterjemahkan sebagai pemimpin. Pemimpin itu, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu tidak boleh seperti generasi strawberry tadi. Ya, yang kelihatannya bagus di luar tetapi lemah di dalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tahu yang hari ini lagi rame, saya di grup saya juga lihat gitu terkait dengan Hamas. Jadi kalau jenengan lihat tentang profil daripada Hamas itu, masuk ke tentaranya, kalau Hamas itu baret merah lah kira-kira. Masuk Hamas itu Pak, syaratnya adalah hafal Al-Quran 30 juz. Tidak boleh satu makharij dan sifat huruf salah, tidak boleh masuk. Bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Dan tidak boleh meninggalkan selama dia min junudi hamasiyatihi lam yutruk minhu qiyaman. Tidak boleh meninggalkan sholat malam mereka. Dan minimal warattilil qur'ana illa qalila. Berapa? Minimal itu 15 juz satu hari selesai. Jadi kenapa? Karena memang prinsipnya bahwa beban-beban itu kata Allah, maka disebutkan qumil laila illa qalila. Nah, tadi saya membandingkan dua tafsir itu. Apa makna lail itu kan malam. Malam itu
dibedakan oleh, kalau orang Syiah mulai malam itu ba'da Isya. Ya, orang Syiah itu mengatakan, makanya puasanya orang Syiah itu nggak sampai maghrib, sampai setelah sholat Isya, itu orang Syiah. Ya. Tapi kalau ahlu sunnah itu sampai maghrib malam itu. Jadi kumil laila, maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Jadi malam itu sudah boleh qiyamul lail, berarti setelah maghrib itu sudah boleh qiyamul lail. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat, termasuk nanti kam rakaatan, berapa rakaat jumlah dari qiyamul lail itu. Tapi kita hitung dulu, Pak. Jadi kalau ba'da maghrib qiyamul lail, jadi malam itu berapa jam? Berarti sekitar 10 jam. Ya, 10 jam sampai jam 4. Enggak begitu ya, 10 jam. Illa qalila, dalam bahasa Arab qalil itu di bawah 3, Pak. 1 2 3 itu qalil. Maka disebutkan di sini bahwa qumil laila illa qalila. Bangun malam hari wahai Muhammad kecuali hanya 3 jam. Berarti sholat tahajudnya berapa jam? 7 jam, Pak. 7 jam. Coba kita perhatikan. Kalau 7 jam, padahal surat yang sudah turun itu baru surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq, surat, ada yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah sudah turun, karena surat Al-Fatihah turun itu total seluruhnya. Kalau Al-Alaq cuma 5 ayat, kalau surat Al-Fatihah keseluruhannya. Jadi kalau kita lihat surat yang sudah turun hanya 3 atau 2 surat, berarti 7 jam sholat Nabi itu hanya membaca 2 dan 3 surat itu, Pak. Dan itu para ulama mengatakan kum itu artinya adalah perintah. Al-amru itu minal a'la ila adana, perintah, berarti terhukumi menjadi wajib di awal-awal kenabian. Jadi sholat malam itu wajib 7 jam. Ya. Kita itu sholat tarawih itu loh, Pak. Sholat tarawih yang 11 rakaat itu pun itu 1 jam paling lama. Ya, 1 jam paling lama, paling cepat 5 menit. Karena ada yang sholat, ya sholatnya ya tidak tahu mana iktidalnya, mana rukunya, gitu ya. Artinya bahwa sholat malam itu adalah melatih jiwa untuk menghadapi sesuatu yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa nurun ala nurin. Jadi cahaya dengan sholat malam itu membawa cahaya kepada diri manusia. Jenengan ini yang hadir sholat subuh ini, karena nggak kelihatan aja cahayanya ini. Jenengan berangkat dari rumah itu, Allahumma ja'al qalbi nuran, cahaya, Pak. Jadi jenengan itu membawa cahaya. Mungkin kalau dari atas sana kelihatan cahayanya. Maka nanti untuk memisahkan orang yang masuk surga, orang munafik, orang yang sholat di mahsyar itu gampang, Pak. Hanya 2,5 jam selesai, Pak. Dari Nabi Adam sampai nanti terakhir, untuk memisahkan orang yang masuk surga dan tidak itu di mahsyar itu gampang sekali. Kenapa? Karena orang itu sudah membawa cahayanya. Nurun ala nurin. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang pergi sholat seperti ini, seperti panjenengan ini, maka doanya kan berangkat dari rumah, Allahumma ja'al qalbi nuran wa lisani nuran. Lisannya bercahaya, apalagi wasama'in nuran, pendengarannya bercahaya, wa fitahatin nuran, di bawahnya bercahaya, wa fil khalfin nuran, di belakangnya bercahaya. Coba. Jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah berikan
nilai. Untuk apa sebenarnya? Kalau melihat konteks ini, bahwa beban yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW begitu berat, maka as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang awal dengan kenabian itu bukan orang-orang hebat, Pak. Kenal jenengan namanya Thalhah bin Ubaidillah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Saya pernah ke makamnya di Hong Kong, di Hong Kong. Jadi Thalhah bin Ubaidillah di waktu perang Uhud itu, Pak, beliau menjadi tameng baginda Nabi Muhammad SAW. Tombak menyasar ke tubuhnya, panah menyasar ke tubuhnya Thalhah bin Ubaidillah, sampai tangannya itu disabet oleh orang kafir Quraisy, oleh Khalid bin Walid ketika itu, putus, Pak. Putus. Setelah putus tangannya diambil oleh Thalhah bin Ubaidillah menjadi tameng untuk menghalau anak panah itu untuk tidak menyasar kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu. Apa kata Nabi Muhammad terkait dengan Thalhah bin Ubaidillah? Apa kata Nabi Muhammad? Kalau ingin melihat syuhada yang masih hidup, lihatlah laki-laki ini, kata Rasulullah. Diulang oleh Rasulullah SAW, ishhadu. Kalau ingin melihat syuhada yang masih hidup hari ini, lihat Thalhah bin Ubaidillah, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Sama Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Nabi Muhammad, fada abi wa ummi, fada abi wa ummi. Kata siapa? Kata baginda, lihatlah aku bersumpah atas nama ibu dan ayahku untuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kata Nabi Muhammad. Bukan orang sembarangan, Pak. Karena memang awal-awal dakwah kenabian itu, sholat tahajud itu wajib. Berapa jam? 7 jam. 7 jam. Maka dijelaskan di sini di ayat yang ketiga, nisfahu. Berarti kalau 10 nisfah setengah berarti 5. Ya, turun ya, Pak. 7 5 awingkus berarti dikurangi. Ya, dikurangi dari 5 berarti dikatakan qalil, awingkus minhu qalila. Kalau qalila berarti dikurangi. Dikurangi lagi menjadi qalil. Itu dianggap para ulama 1 2 3. Setengah, ya, awalnya 7, setelah itu setengah dikurangi qalila 1 atau 2 atau 3, berarti tinggal berapa, Pak? Tinggal 2 jam. Kalau Allah tidak tambahkan ayat ini, sholat tahajud kita 7 jam, Pak. Kalau enggak Allah teraskan ini, sholat tahajud kita berapa jam? 7 jam. Tapi Masya Allah, Masya Allah, bukan berarti kita dilarang, Pak, untuk sampai ke sana. Bukan dilarang untuk sampai ke titik 7 jam itu. 2 jam saja Allah menggambarkan itu seperti kamishkatin fiha misbah, ya. Jadi seperti miskat yang lampunya terang seperti itu. Nah, nurun fauqa nurin, nurun fauqa nurin. Maka orang yang sudah seperti ini, Pak, firasatnya tinggi. Jadi kalau mimpinya bisa menjadi sesuatu yang terjadi. Jadi maka Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'minin. Ikuti, imani, percayakan firasatnya orang-orang mukmin. Jangan tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan dulu ayat yang keempat. Auzid alaihi, atau ditambah. Jadi 7 5 kurangi atau ditambahi, kata Allah. Berarti kalau ditambahi antara, anggaplah setengah itu, 5 jam itu. Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an itu tartil. Tartil itu enggak boleh cepat, Pak. Sifat hurufnya, makharijul hurufnya harus untuk apa? Kalau Syekh Syarawi mengatakan untuk didengar oleh orang yang mendengar, itu jelas. Yang kedua, lutful qalbi, untuk melunakkan hati manusia ini.
melunakkan hati manusia ini. Ada yang mengatakan warattilil Qur'ana itu fa in lam tabku fatabatu. Kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an dengan tartil tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis, ya. Pura-puralah menangis. Gak bayang Pak, memang Al-Quran itu kalau kita pahami, mestinya Pak, tidak tahan untuk membacanya. Tidak tahan untuk membacanya. Makanya salah satu ayat yang dibaca oleh Hammas itu adalah ayat yang saya baca pertama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, ma lakum idza qila lakum infiru. Mana mungkin kalian kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk infiru fi sabilillah, berangkatlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian lebih ridho dengan dunia ini dibandingkan dengan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalila. Tidak ada kenikmatan dunia ini kecuali hanya sedikit. Nah, kalau sedikit dipahami oleh para ulama tadi hanya 1, 2, 3. Yang nikmat dunia itu cuma hitungan 1, 2, 3. Illa tanfiru, kata Allah, illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima. Maka saya menggenaskan Pak, kalau ada yang mengatakan Hamas, apa orang yang berjuang di Palestina itu adalah bentukan-bentukan Zionis, naudzubillah, nanti tuntutan nanti di yaumil akhir kelak. Bagaimana itu tuntutannya? Padahal itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Illa tanfir. Kalau kalian tidak ikut, kata Allah, illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima. Allah akan azab kalian. Jadi Pak, ingin saya sampaikan, infak kita ke Palestina itu dalam konteks ini menjadi wajib. Menjadi wajib. Kenapa? Karena perintah. Kalau kalian illa tanfiru yu'adzibkum, kalau kalian tidak pergi, para ulama mengatakan pergi itu kalau diri kita yang tidak pergi, maka harta kita yang pergi. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian tidak mau ikut, kata Allah, Allah akan ganti kaum untuk menggantikan kalian. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi masjid ini Pak, masjid ini kan rumah Allah, sama dengan Baitullah yang ada di Mekah sana. Coba jenengan lihat, ketika pasukan Abraha ya akan menghancurkan Ka'bah, apa kata Abdul Muthalib? Silakan dihancurkan, itu bukan rumahku, katanya. Ada yang memilikinya, kata Abdul Muthalib. Kalau kalian ingin hancurkan itu, saya tidak akan menuntut apa-apa, kata Abdul Muthalib. Itu rumah ada yang memiliki, katanya. Lihat aja, akhirnya Abdul Muthalib naik ke atas bukit menyaksikan Abraha bawa pasukan dan Ashabul Fil datang ketika itu menghujam dengan batu yang luar biasa. Nah, janji Allah dan janji Allah itu pasti Pak, pasti. Maka beban itu kata para ulama mengatakan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Qur'an itu. Jadi sumber kekuatan itu sebenarnya di mana Pak? Di Qur'an. Di Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Karena sholat itu isinya Al-Qur'an. Jadi sumber cahaya itu dari mana Pak? Dari Al-Qur'an. Ya, dari Al-Qur'an. Jadi tidak ada jalan lain, ya, tidak ada jalan lain bagi seorang suami kecuali Quran. Tidak ada jalan lain bagi seorang istri kecuali Al-Quran. Tidak ada jalan lagi bagi seorang anak kecuali Al-Quran. Jenengan lihat yang kemarin menandu anaknya ketika dibom habis ya, anaknya ditandu oleh seorang ibu, mati dibom
di Hamas itu dengan bangga ibunya mengatakan, aku bersaksi bahwasanya kebanggaanku adalah yang terbesar hari ini. Aku pandu mayat anakku ini lebih dulu masuk surga, kata mereka. Kenapa Pak? Karena memang anaknya ini, jenengan lihat riwayatnya, anaknya ini umur 6 tahun sudah selesai Al-Qur'annya. Ya, 6 tahun sudah selesai Al-Qur'annya. Masya Allah, kitab-kitab keagamaan yang dipelajari luar biasa, hadis-hadis yang dihafalkan luar biasa. Tidak ada khidmah, la ayu khidmatin min waladi, tidak ada satu khidmah antara aku dengan dia. Khidmahnya terhadap diriku, khidmahnya terhadap umat ini, kata ibu ini, sempurna sampai Allah menjemput dia hari ini. Maka apa kekuatannya? Kekuatannya adalah Quran. Maka rata-rata Pak di Palestina itu di bulan Ramadan itu wisudanya tidak tanggung-tanggung Pak. Ribuan yang wisuda Al-Quran, dan itu masih anak-anak kecil. Maka kenapa, pertanyaannya, kenapa teman-teman di Palestina itu kuat? Saya ingin bertanya, kenapa teman-teman Palestina itu kuat? Karena isinya adalah Al-Quran. Tidak hanya itu Pak, Palestina itu salah satu negeri yang agak kerling terlebih dahulu. Ketika mulai pertumpahan darah itu, maka Masya Allah, Palestina adalah salah satu negeri yang tersubur hari ini. Jangankan itu Pak, orang tidak boleh melaut, tapi apa yang terjadi? Ikannya Allah dekatkan ke pinggir laut. Coba, Allah janji, memang janji Allah. Laula anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun, katanya. Kalau satu kampung, satu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu rizki keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami akan ambil dari apa yang telah mereka usahakan. Maka kalau kita lihat para sahabat, ya, bagaimana sahabat malam harinya, ya, malam harinya itu memang luar biasa. Aisyah menyampaikan tentang sholatnya baginda Nabi Muhammad. Huzaifah Al-Yamani juga menjelaskan tentang sholat baginda Nabi Muhammad SAW. Saya pernah sampaikan di sini, satu rakaat malam tahajudnya Nabi itu sekitar 5,5 juz satu rakaat. Ya, kalau satu juz itu 40 menit, berarti 40 kali 5. 40 kali 5 itu satu rakaat Pak. Ya, satu rakaat. Satu rakaat. Ya kita dapat yang ujung-ujungnya saja lah. Kalau nggak dapat 40, ya 4 menit gitu ya Pak. 4 menit. Tapi kalau ingin nurun ala nurin, nah Masya Allah, monggo. Sekuatnya kita. Maka perbedaan ulama terjadi perbedaan. Kalau sekarang bagaimana? Apakah sholat tahajud itu harus setiap malam? Nah, karena tidak ada larangan, maka dia tidak dalam kondisi haram. Boleh, ya. Tetapi kalau Aisyah bercerita, apakah Nabi itu sholat tahajud tiap malam? Ya, Nabi itu sholat. Ya, sholat, terkadang tidak sholat dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentu, termasuk dalam kondisi yang darurat, ya, sehingga beliau juga tidak sholat. Jadi, kalau ditakutkan, kalau itu menjadi ini, maka bisa hukumnya wajib. Nah, Nabi itu memperhatikan kita Pak. Ya, kalau jadi wajib kan, ya lumayan Pak. Ya lumayan. Allah alam misal. Minggu depan kita akan jelaskan sahabat-sahabat Nabi dengan malam-malam mereka. Jadi sahabat Nabi dan Nabi sendiri dengan malam-malam mereka, sehingga kita paham betul apa yang dimaksud dengan qumil laila illa qalila. Qulu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Sekarang kita pindah ke tahajud bagian selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.